wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu salihat. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wallahu bi kulli syai'in alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wadbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah yang pertama dan yang paling utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sore hari ini memberikan kita karunia-Nya sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat ini, bisa meluangkan waktu kita untuk mendengar kajian-kajian ruhiyah, kajian-kajian yang bisa membawa jiwa kita tenang. Itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jugalah yang menghidupkan kita, mematikan kita, dan menjadikan semua itu sebagai sebuah pelajaran. Kematian adalah pelajaran, kehidupan juga adalah pelajaran. Maka amat sangat beruntunglah manusia-manusia yang mengambil pelajaran dari setiap kejadian-kejadian yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita semua. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, itba'u tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikut yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Dan kita bermohon kepada Allah menjadi salah satu di antara pengikut atau umatnya Nabi yang tetap setia menjalankan sunnah Nabi, setia mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi, sehingga dengan itu nanti Nabi berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ayat kita sampaikan tentang ketakwaan senantiasa kita bacakan, bahkan seluruh khatib berbicara tentang itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati kecuali dalam kondisi berserah diri kepada Allah atau dalam kondisi Islam. Hadis juga kita sampaikan dengan nada yang sama, dengan arti yang sama. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Wadbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah senantiasa perbuatan-perbuatan buruk kalian dengan mengerjakan kebaikan-kebaikan. Wa khaliqin nas bihulukin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Artinya memang keistimewaan manusia itu ada di ketakwaannya. Keistimewaan manusia itu ada di imannya. Maka Allah sampaikan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa, paling takut, paling tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian keistimewaan yang kedua adalah perbuatan-perbuatan baik yang dikerjakan. Ini keistimewaan kaum muslimin. Maka kalau ada orang muslimin, ada orang yang mengaku beriman kepada Allah, tapi dia nggak senang menjalankan perintah Allah, nggak senang juga berbuat kebajikan, kebaikan, maka atas dasar apa dia disebut sebagai orang yang beriman kepada Allah? Maka para ulama mengajarkan kepada kita semuanya, berbuatlah baik di mana saja Anda berada. Berbuat baik kapan saja, berbuat baik di mana saja, berbuat baik untuk siapa saja. Karena kita tidak mengerti perbuatan baik yang mana yang Allah ridho kepada kita. Dia tak ngerti si embe perbuatan baik si terima si epenta. Ya, maka berbuat baik. Karena apa? Perbuatan-perbuatan baik itu pasti mengarah kepada surga.
Dan jangan berbuat baik walaupun jangan berbuat jahat. Jangan berbuat jahat. Walaupun kita anggap perbuatan jahat itu remeh, dendek, coba-coba. Karena kadang-kadang yang kita anggap remeh justru itulah yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka jahanam. Karena perbuatan-perbuatan remeh yang kita anggap remeh. Mara-ara sebuah kisah, sebuah cerita tentang seseorang yang disuruh memilih. Iya kan? Coba pilih mana yang kamu ingin lakukan, kejahatan yang mana yang kamu ingin lakukan. Disodorkan yang pertama, menzinahi seorang perempuan. Disodorkan pilihan yang kedua, membunuh anak kecil. Disodorkan yang ketiga, minum khamr, minum minuman keras. Harusnya nggak boleh memilih apapun konsekuensinya. Harusnya kita kanggo milih perbuatan jahat apapun itu. Harusnya kita berlepas diri dari perbuatan itu. Maka apa yang terjadi? Orang ini menganggap meminum minuman keras dosanya paling kecil. Tapi apa yang terjadi? Itulah liciknya iblis, laknatullahi alaih. Ya. Maka ketika seseorang ini memilih untuk minuman keras dan dia dalam kondisi mabuk, maka semua kejahatan yang lain dia lakukan. Dia zinahi itu perempuan, dia bunuh itu anak kecil. Jadi ketika berhadapan dengan kemaksiatan ibu-ibu, dendek pilihan ya, menghindar. Nggak boleh kita memberikan pilihan pada diri kita, ini bersekedian dosana. Bareh tak bertobat. Ya, kalau kita hidup sampai pertobatan itu datang. Maka ketika menghadapi seluruh kemaksiatan, dendek pilihan kemaksiatan itu, walaupun kita anggap itu kemaksiatan yang paling kecil. Ada juga cerita, ada orang yang masuk neraka gara-gara lalat, gara-gara apa? Kelikit. Ya kan? Ada juga orang masuk surga gara-gara kelikit, remeh. Kelikit adalah sebuah binatang yang nggak mengenal kebaikan. Kelikit itu dia tahu ngajarina bahwa sampah itu busuk, enggak, dia pasti ke sana. Ceritanya ada dua seorang sahabat Nabi ya, ketika saat itu memasuki sebuah kampung, arah supuk kampung yang selesai tamalik kampung tersebut harus melakukan sesaji, harus melakukan persembahan, harus melakukan pengorbanan. Maka bingung kedua orang ini, dia nggak punya apa-apa untuk dikorbankan. Dengan kan biasa ngorbanan otak kau, otak sempi, otak bembe, otak-otak lah pokoknya. Ya, biasanya begitu. Tolok le jembatan, tolok le bahkan dilarung di laut dan segala macam. Ya. Maka ada nego di situ dengan kepala kampung saat itu. Dek kanggo yang penting harus dah melakukan persembahan, pengorbanan. Karena itu adat istiadat nenek moyang kami. Nah, berselisih pendapat dua orang ini. Nah, si pertama ngumbing kunku berkorban di kubur apa-apa, aku musafir, saya seorang musafir. Maka kata sang kepala kampung, kan lu kelikit di deket dah. Kan banyak lalat di situ. Enggak apa-apa deh, sekedar lalat aja. Ya kan? Nah, kalau menurut pikiran kita apa? Apa sih dosa tentang ngorbanang lah? Lalat, becek, ya kan? Toh lalat tidak berguna, ya kan? Lalat binatang yang kita matikan setiap saat. Toh lalat yang mendatangkan apapun kepada kita. Ini pikirannya. Gampang. Maka dia lakukan itu, dia ambil satu lalat, kemudian dia niatkan untuk pengorbanan, sehingga dia bisa masuk ke dalam kampung itu. Si kedua tetap teguh, onde kanggo dalam ajaranku ndak boleh melakukan persembahan selain Allah. Ya, ndak boleh. Ya, maka dia dibunuh karena nggak mau ikut. Ketika sampai ini berita, maka muncul sabda Rasul. Ada satu orang yang masuk surga gara-gara lalat, dan ada yang masuk neraka gara-gara lalat. Artinya apa ibu-ibu? Dendek pilihan.
Setiap kejahatan, setiap kemaksiatan tinggalkan sejauh-jauhnya. Mentetau ini perbuatan buruk, kalau kita tahu itu perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan. Karena jangan-jangan itu yang membawa kita ke surga. Masya Allah. Maka orang yang istimewa itu adalah orang yang bisa, ya, orang yang bisa menjaga keimanannya apapun yang terjadi. Ini arti sabar dalam keimanan. Sabar itu bukan kita ditempeleng terus kita kasih pipi kita lagi, ya, ditempeleng pipi kiri kasih pipi kanan, itu bukan sabar. Pasrah atau takut, ya kan. Sabar itu apa? Nengumbe-ngumbe sina maksa itu sih dengan meninggalkan agama kita nggak mau. Itu namanya sabar. Ya kan? Misalnya pujama lalu anang masjid, ya kan. Arak dengan ngeriyu na bareh be, ya kan? Bareh be anang masjidnya balik dulu anang ngupi-ngupi. Ya kan? Dia nggak marah, tapi dia bilang enggak, saya mau datang, saya mau ke masjid aja dulu. Panang masjid be. Arak dengan nampuk, kesel dia, ya kan, karena dihalangi untuk ke masjid. Tapi dia nggak marah. Tetap dia melanjutkan perjalanan yang ke masjid sampai, itu namanya sabar. Ya kan? Tetap kita nggawe kebagusan, dah kak nak keranti itu sih dengan dik tersili. Nah sekarang ibu-ibu datang ke sini, saya yakin nggak semua orang senang dengan kedatangan ibu-ibu ke sini. Ada saja yang menghujat. Tapi ibu-ibu tetap ke sini nggak marah. Itu namanya sabar. Nggak kena kepok kita, tapi kepok itu. Itu dia. Nah ini pendahuluan yang kita sampaikan bahwa senantiasalah berbuat baik. Karena perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan itu akan membiasakan kita berbuat baik dan arahnya ke surga. Begitu juga perbuatan-perbuatan buruk, ya kan? Jangan biasakan diri kita berbuat buruk. Jangan biasakan diri kita untuk berbuat maksiat kepada Allah, karena kebiasaan-kebiasaan itulah yang menentukan hidup kita nantinya. Itu juga yang menentukan akhir kesudahan kita. Kita mati kadang-kadang sesuai dengan kebiasaan yang kita lakukan. Nah, maka mulai sekarang lakukan kebaikan-kebaikan kita. Ya. Nah, sekarang kita akan mencoba membuka surat Toha. Surat Toha, surat yang ke-20 dalam urut-urutan Al-Quran. Kita ambil 123, ayat 123. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qala ihbita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Famanittaba hudaya fala yadillu wala yasqa. Ini kisah ini tentang turunnya Adam, ya kan? Allah berfirman, wahai Adam dan iblis, kata Allah, turunlah kalian ke bumi. Turunlah kalian berdua dari surgaku, kata Allah. Kalian berdua akan saling bermusuhan. Jadi permusuhan ini abadi antara iblis dengan manusia, ditakdirkan untuk bermusuhan. Maka kalau ada orang kok bersekutu dengan iblis, berarti dia bersekutu dengan kejahatan. Bersekutu dengan setan, ya, demen lalu minta bantuan setan, gitu kan. Nah ini dia, bersekutu dengan setan. Karena itu, wahai anak keturunan Adam, jika kelak datang Rasul dan kitab-kitab suciku kepada kalian, ya kan, famanittaba hudaya, kata Allah, nanti akan datang Rasul-Rasulku, ya, yang akan membawa petunjuk dariku, kata Allah, ya kan. Fala yadillu wala yasqa. Siapa saja yang mengikuti Rasul tersebut, dia tidak akan sesat. Fala yadil, dia tidak akan sesat. Wala yasqa, dan juga nggak akan celaka. Tuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala wahmbada italekan sebelum-sebelumnya bahwa iblis dan anak keturunan Adam tidak akan pernah bersekutu kecuali orang-orang yang sudah tergoda, orang-orang yang sudah dijadikan pengikut oleh iblis. Ya, sejatinya manusia yang beriman kepada Allah nggak mungkin bisa berteman dengan iblis.
Tapi poin penting dari ayat ini kata Allah, ya kan, nanti akan datang seorang rasul yang membawa petunjuk dariku. Ya kan? Apa kata Allah? Barang siapa yang mengikutinya, barang siapa yang mengikuti Islam, barang siapa yang mengikuti Al-Quran, barang siapa yang mengikuti syariat Islam, kata Allah, fala yadillu, dia nggak akan tersesat, fala yasqa, dan juga nggak celaka. Ndarak ceritain dengan si ngikuti Al-Quran sesat. Orang-orang yang meninggalkan Al-Quran inilah orang-orang yang tersesat. Yang pun berdoa di dalam surat Al-Fatihah itu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada Islam. Siratal mustaqim menarti bahasa Arabna, artinya jalan yang lurus. Ya, sirat itu jalan, mustaqim itu lurus. Lego dalam tafsir Al-Quran, setiap kalimat siratal mustaqim artinya Islam. Ya kan? Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada Islam. Siratal ladzi an'amta alaihim. Ya kan? Islam yang membawa kenikmatan kepada kami. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, ya Allah. Siapa golongan yang dimurkai oleh Allah? Yahudi. Kenapa dimurkai oleh Allah? Sering melanggar perintah Allah. Bahkan Yahudi ini semate na Nabi. Nabi si utus na semate na. Ya kan? Walad dalim. Juga bukan jalan orang-orang yang engkau ya sesatkan, ya kan? Bukan jalan-jalan orang yang tersesat. Siapa yang tersesat? Nasrani. Karena kesesatan mereka adalah menganggap Allah punya anak, Tuhan punya anak, Trinitas itu. Ya kan? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Tuhan Bapa Allah, ya kan? Anggapna ya, Tuhan Anak Yesus, ya kan. Kemudian Roh Kudus, malaikat Jibril. Ya, Yesus. Sebenarnya Yesus itu bukan Nabi Isa. Yesus itu ceritanya muridnya Nabi Isa yang diserupakan. Pada yang wajahna. Itulah kenapa Nabi Isa nggak ada kuburannya, karena Nabi Isa belum meninggal. Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti akan diturunkan untuk membunuh Dajjal. Dia, ya kan? Ya, jadi saya si salib na ino, arana Yudas Iskariot, ya kan? Muridnya Nabi Isa yang serupa dengan Nabi Yudas Iskariot. Disalib, kemudian ditusuk matanya, butia setui yang penaparan Yudas Iskariot ini jelmaannya Dajjal, ya kan? Nah itu dia. Yang Dajjal itu matanya buta sebelah, ya kan? Yudas Iskariot. Bahkan si Yudas ini sempat berteriak kepada Allah, Eli Eli lama sabahtani, kata dalam bahasa Ibrani. Ya Tuhanku, kenapa engkau tinggalkan daku? Tuhan kok minta tolong kepada Tuhan yang lain untuk menolong. Nah, ini makanya disebut orang-orang yang tersesat. Kalau Yahudi menganggap Nabi Uzair anaknya Allah itu. Jadi kuncinya adalah kita pegang apa yang diturunkan oleh Allah dan diberikan petunjuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuncinya itu. Ayat itu bicara. Ingat nih ayat Quran surat Toha ayat 123. Lalu hari ini kita akan berbicara tentang suatu hal yang agak lumayan berat. Kita berbicara tentang bagaimana orang-orang yang mendengki Islam berusaha merusak Islam. Namanya adalah perang pemikiran. Ya, nah ini perlu kita ketahui sama-sama tentang perang pemikiran atau Ghazwul Fikr. Kita ini diperangi sejak dulu. Kabarnya konon yang pertama yang menonjolkan tentang Ghazwatul Fikr atau perang pemikiran ini adalah Raja Lois ketika dia tertawan di Mesir. Ya kan? Dia yang mengatakan kepada pasukannya,
kita nggak akan pernah memenangkan pertempuran dengan orang Islam, di tebau ngalahang dengan Islam, selama orang Islam itu berpegang kepada agamanya. Ya, makanya orang Yahudi membuat 3 statement. Jauhkan orang Islam dari ajaran agamanya. Apa dia? Al-Quran. Jadi jauhang orang Islam dari Qurannya, ya. Makanya ya banyak orang-orang yang nggak bisa baca Quran hari ini. Banyak orang-orang yang tidak sibuk membaca Al-Quran. Banyak orang-orang yang menganggap Al-Quran nggak penting lagi. Itu keberhasilan mereka. Nah, makanya kita di balai dakwah ini, ayo dong, ya kan. Ibu-ibu yang belum bisa baca Quran buat kelompok, ya kan, buat kelompok ngaji. Ya, ngaji di rumah giliran, ya kan. Nanti kalau ada misalnya ada 10 ibu-ibu yang tidak bisa membaca Al-Quran, nggak usah malu, buat kelompok sendiri, belajar Iqra. Nanti salah satu yang bisa baca Quran itu yang ngajari. Itu kita lakukan juga di Tirpas, Masya Allah, ya kan. Luwe ibu-ibu datang 70-an orang, ya kan. Mungkin kalau umum kayak begini, ya kan, malu. Tapi kita buat pengajian Iqra di rumah-rumah, jadi gantian tiap minggu. Ya, tiap minggu mereka gantian ngaji di rumahnya ibu ini. Minggu ini, besok ke ibu itu ngaji sudah, itu kan. Dan nggak usah malu. Ya, daripada ibu bisa disiksa sama Allah gara-gara nggak bisa baca Quran, mending belajar sekarang. Ya kan, belajar sekarang. Jadi dende ilek-ilek nanti lapor ke uminya Ai gitu kan. Beda tepiang kelompok gitu kan. Nanti ditekuni sama Ustaz Jafur, ya Mas Purni, ya kan. Nah, dia yang jadi ketuanya di sana itu untuk mengumpulkan ibu-ibu yang nggak bisa ngaji. Sang tebarengang bareng dengan bajang sang neile, ya kan. Yang grup-grup pepu-pepu, ya kan. Nah, itu. Jadi tua-tua di situ kan. Ngaji, ya kan. Itu ya. Itu dia. Karena memang konspirasi orang-orang yang memusuhi Islam adalah menjauhkan orang Islam dari ajaran agamanya. Agar apa? Ndekna paham agama, nak manuah ndekna paham agama, gampang dirusak. Ya kan? Kalah si pepu Jawa ceket yang ngiji, ya kan? Hari-hari ngaji, Masya Allah, ya kan? Yang kedua kata mereka, ya kan, jauhkan orang-orang Islam dari pusat ibadahnya. Jauhkan dari tempat pengajian, jauhkan dari masjid, jauhkan dari musola, jauhkan dari sekolah-sekolah Islam. Makanya dulu kita dengar bahwa pesantren-pesantren itu pendidikan kelas 2. Mendek terterima oleh negeri bro, nang pesantren. Ya kan? Yang benar anaknya bandel-bandel, enggak ada ancaman dengan toak lain, ya kan? Sekolah ngeli pondok. Jadi dianggapnya pesantren itu bengkel manusia itu kan. Kemudian telah anaknya, masukin pesantren. Termasuk saya dulu korbannya, ya kan. Saya ini ya cerita sedikit. Saya bandel dulu, ya kan. Saya bandel karena saya SMP dulu, saya SMP Negeri 1 Selong, ya kan. Siapa yang satu alma mater, ya kan. Saya lulusan 97 di SMP 1 Selong, ya bandel dulu kan, orang terawih di masjid saya lempari mercon gitu. Sampai dikejar-kejar polisi, ya kan. Akhirnya Pak Ade saya itu pintar gitu kan. Ketika dia bilang, kamu mau masuk pesantren nggak? Kan taunya kita dipancar dulu. Oh enggak, saya bilang. Nah, ketika dia bilang, kamu mau sekolah ke Jogja nggak? Mau ke Jawa nggak? Oh mau. Akhirnya saya ikut, ternyata dimasukkan di pesantren. 4 tahun saya di pesantren, alhamdulillah, ya kan. Nah, juga korban gitu kan. Nah, sekarang makanya kenapa Balai Dakwah ingin membuat pesantren sejak dini, sejak TK. Karena ini berdasarkan pengalaman-pengalaman. Karena hanya pesantren yang bisa membuat anak-anak tertib sholatnya. Sekuat-kuat dari balik, ya kan? Seceket-ceket dari balik, kita anak kena 24 jam nggak bisa. Tapi kalau di pesantren, insya Allah sholat 5 waktunya akan terjaga. Bahkan mereka cinta dengan masjid, cinta dengan musola, cinta dengan tempat-tempat kajian. Karena apa? Dalam sebuah hadis dikatakan salah satu golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul kiamah, ya kan, adalah orang-orang yang senantiasa senang berada di tempat-tempat ibadah. Nah, itu, ya kan? Jadi jangan kita kemakan sama konspirasi orang-orang Yahudi ini, ya kan? Jauhkan orang-orang Islam dari pusat ibadahnya. Ya kan?
Yang ketiga, jauhkan orang-orang Islam dari budayanya. Yang pun tercampur dengan kita tahu ambil budaya si kena, ambil budaya si ini karena berhasil, ya kan. Kalau dulu budaya-budaya Islam itu, masya Allah. Makanya orang tua kita dahulu berusaha menyelamatkan budaya itu minimal dengan memberi nama-nama Islam. Kayak gendang belik itu sebenarnya itu dari Islam, ya kan. Tapi setelah tercampur oleh budaya Hindu, maka dia menjadi rusak, ya kan, menjadi rusak. Ya, itulah yang, makanya ibu-ibu kadang-kadang yang melaksanakan budaya perlu kita luruskan dulu, ya kan. Jadi banyak sebenarnya budaya-budaya Islam ini yang dirusak agar tidak muncul budaya Islam yang sebenarnya. Ya kan, sidakna, ya kan, sidakna sih dengan yang mendengki Islam. Nah itu tujuan mereka adalah kenapa, ya kan? Melakukan perang pemikiran agar bisa menjadikan Islam ini tidak menjadi pilihan. Agar menjadikan Islam ini tidak menjadi pilihan hidup orang-orang manusia. Kenapa? Karena mereka menginginkan, iblis menginginkan banyak temannya di neraka. Nah itu dia. Jadi semua godaan iblis, ya kan. Maka yang pertama bagaimana bentuk atau sasaran mereka? Yang pertama adalah tathimul fiqrah, merusak pola pikir, ya. Merusak kerangka berpikir orang-orang Islam. Nah, mereka kan deite ya, luwih dengan mencela Islam. Dibilang Islam kejam, Islam teroris, Islam radikal, Islam tidak mengajarkan kedamaian, macam-macam sebutan-sebutannya itu. Bahkan, ya kan, menjadikan Islam ini berkotak-kotak, berisme-isme, berkelompok-kelompok, sehingga dengan cara itu mereka merusak persaudaraan kaum muslimin. Yang mbok temuni beberapa pertemuan yang lalu, seharusnya kita mulai berpikir hari ini, mari kita bersatu dengan perbedaan-perbedaan kita. Ya kan? Kalau kita menyamakan perbedaan-perbedaan agak berat penyamaian, karena memang kita terlahir berbeda. Tapi sekarang dengan perbedaan-perbedaan yang kita miliki, mari kita bersatu. Marak hidup ini wah. Arak si jadi tentara, arak si jadi polisi, arak si jadi pedagang, arak si jadi guru, arak si jadi guru SD, guru TK, guru SMA, ya kan, macam-macam. Ada yang jadi penjual di pasar. Nah, kalau itu bersatu, ya kan, bersatu, ndek tuh dek susah. Yang petani menghadirkan barang taninya, yang pedagang menjual barang dagangannya, nggak ada susah gitu. Nah, kelompok-kelompok Islam harusnya begitu. Karena masing-masing kelompok Islam hari ini memiliki kelebihan-kelebihan. Contoh, Batur Tali Jamaah Tabligh kelebihannya apa? Mentalnya bagus. Datangina balik-balik nejak sholat. Datangina tongkrongan-tongkrongan anak muda si girang bergitar-gitar dorang tejak na sholat. Itu bagus. Karena kita nggak bisa melakukan hal itu. Ada si bagus pakaiannya, ya kan? Ada kelompok yang bagus pakaiannya, jaga auratnya, ya kan? Pakaiannya gamis, kemudian suka bercadar, masya Allah. Bagus dalam bab itu, dalam fikih-fikih ibadah bagus, ya kan? Misalnya ada juga kelompok yang lain, mujahidin, misalnya majelis mujahidin, yang kuat secara fisiknya, ya kan? Balai dakwah yang kuat secara kemanusiaannya. Nah, kalau itu bersatu, masya Allah, jaya Islamnya. Tapi karena ini bagian dari konspirasi orang-orang Yahudi, orang-orang yang mendengki Islam, maka dirusak persatuan-persatuan kaum muslimin tadi hanya bersaudara berdasarkan kelompok. Nah, harusnya apa? Kita bersaudara berdasarkan keimanan kita. Mara ite letenen engkan dara ite pada ruen klaim bintai. Ara si biru, ara si putih, ara si bedang, ya kan? Arak si kunang, arak pada putih legu arak kembang lain, masya. Kenapa kita bisa duduk bareng di sini? Kenapa? Karena tujuannya sama, gentengeji. Nah, kalau kelompok-kelompok Islam yang ada hari ini tujuannya sama, memenangkan Islam, mendakwahkan Islam, kira-kira ngumbi. Baik, ya kan, saling kuatang itu, ya kan. Narak dengan saling celah. Darak dengan saling rendahang. Yang ada, oh ya,
ini yang bagian ini kak, si dia ngajar bagian sini, dia ngajar si bagian si ini, dia ngajar yang bagian enak. Nah makanya kenapa kita harus paham tentang taktik strategi orang-orang yang membenci Islam agar kita bisa melawannya, ya kan? Nah tujuan mereka merusak pemikiran orang-orang Islam ada pada bersual, agar nanti ketika mereka datang aman. Kak pada bersual be, nah nanti ya berkopok, ya kan? Kayak terjadi bencana alam, ya kan? Coba ada kita yang terjadi bencana alam. Darak dengan luar Islam, bantu awal-awal. Ya, yang pertama bantu sama Muslim, ya semua. Nanti ditunggu kalau orang Islam sudah nggak punya uang lagi untuk dibagikan, baru mereka datang. Nah, itu caranya. Jadi artinya pantun itu bersual. Kelompok ini bersual bareng kelompok ini, kelompok ini bersual bareng kelompok ini. Keringan datang, diri pahlawan di situ, ya kan? Ya kan? Nah ini. Hati-hati, itu yang pertama, merusak pemikiran, menghancurkan pemikiran sehingga kaum muslimin nggak lagi bahagia dengan Islamnya. Orang Islam nggak bahagia lagi mengatakan kami Islam, nggak bahagia lagi mengatakan ishadu bi annani muslim, saksikan saya orang Islam. Ya, siaran kan saksi yang ke kelompok ini, di luar kelompokku sesat, di luar kelompokku bid'ah, di luar kelompok semua mengatakan dirinya paling benar. Ini yang nggak boleh. Yang kita katakan yang paling benar adalah Islam. Tuh dia. Tapi kalau kelompok yang paling benar nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena Anda nggak punya surga dan neraka, ya kan? Mentetama di kelompok dah, jamin deh kita tamat surga. Ada kira ini jawab. Nggak ada. Tapi bagaimana kalau saya melaksanakan Islam? Masuk surga? Iya. Dijamin masuk surga. Poin yang kedua, ifsadul akhlak, merusak akhlak, merusak etika, merusak moral, ya kan? Memporak-porandakan etika dan moral kaum muslimin sehingga kalau sudah nggak punya etika, dia tahu sopan santun, dia tahu adat istiadat, dia tahu besi kena besi endek, maka hancur semuanya. Karena kemaksiatan itu mematikan hati. Yang pun tegirang sampeang, rempas sampeang, si maksiat lakuang, satu titik hitam yang ada di hati kita. Maka semakin banyak kita melakukan kemaksiatan, semakin hitam hati kita, maka semakin tidak bisa kita melakukan kebaikan karena tertutup oleh keburukan-keburukan yang kita lakukan. Dan pinter orang-orang Yahudi ini licik. Selepu si kedun tanang ke arah konten purnuna. Mau game, TV si pantun dah. Coba dengar Ustaz Adi Hidayat di TV, ya kan? Bare jangan asik-asik menyampaikan hadis, datang iklan, ya kan? Iklannya dengan ini si tinggal di kerudung, si berjoget-joget. Nah, rusak sudah itu, ya kan? Baru dengar ayat kok sudah dipertontonkan hal itu. Di TV kan begitu, ya kan? Ada kisah yang sekarang heboh, ya kan? Kisah tentang layangan putus, ya kan? Yang awalnya layangan putus itu berbicara tentang poligami yang disyariatkan, tapi dirusak dengan kisah yang justru melecehkan. Tuh dia. Ada juga kisah-kisah dulu kalau udah Ramadan tuh, ya. Ada judul sinetronnya pesantren rock and roll. Masa ada pesantren rock and roll? Seda, ya kan? Ada perpacaran antara anak kiai dengan santrinya. Mana ada di pesantren seperti itu? Pesantren nggak boleh pacaran. Pesantren nggak mengenal pacaran. Tapi kita lihat ada anak-anak berandal di film itu nikah sama anak kiainya. Masya Allah. Tidak anak itu. Sekarang kalau sudah lihat anak-anak sudah pegang HP, coba lihat HP-nya. Game-game yang ada di HP itu pasti ada konten-konten pornonya. Minimal perempuan-perempuan yang nggak menutup auratnya ada di HP kita itu. Langun. Nggak usah jauh-jauh, ya kan? Sabun, ya kan? Fotoang ide, foto artisin, dia ulek berkelembi bagus, ya kan? Bahkan ditempel, dipekan belik-belik, masya Allah, ya kan? Nggak ada. Macam-macam dirusak kita dengan tontonan-tontonan itu sehingga otak kita rusak.
Saking terbiasanya kita melihat orang ndak pakai baju, maka kita menganggap itu biasa kita lakukan. Jangan-jangan si bedui anak gadis, si dia girang menutup aurat, saking biasanya begitu. Jadi anggaplah ndik na jiri masa. Mara ongkat abu janda ino le tulisan le video na ino kan. Ya kan? Ketika dia berada di mana itu suatu tempat yang di belakangnya ada perempuan nggak telanjang, ya kan, nggak pakai baju, dia ngomong. Kalau otak kita nggak mesum, ya kan, kalau otak kita nggak masalah, kita nggak mungkin memperkosa. Nah, kan. Ya dijawab, nggak perlu diperkosa orang kayak begitu, dia menjajakan dirinya, ya kan. Yang diperkosa itu yang tidak mau. Nah banyak sekali. Harus jeli kita sekarang. Ini namanya Ghazwatul Fikr, ya kan, perang pemikiran seidak. Coba dalam setiap iklan-iklan itu, apa pentingnya kok perempuan-perempuan yang telanjang yang ditaruh di situ, ya kan? Iklan sampo, iklan apa? Kadang-kadang yang nggak berhubungan, iklan kue, kenapa harus pakai yang itu gitu kan? Nah itu masya Allah, ya kan? Bahaya, ifsadul akhlak. Kalau anak-anak sudah akhlaknya rusak, maka dia nggak segan-segan akan melawan ibunya, nggak segan-segan melawan ayahnya. Ya, ada sebuah kisah yang panjang, ya kan. Tapi Rasulullah SAW mengeluarkan satu hadis yang pendek, ya kan. Rasulullah mengatakan, anta wa malika li abika, kamu dan hartamu milik ayahmu. Nah, kisahnya begini, ya kan. Ada seorang anak yang mengadukan ayahnya kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasul, ketahuilah ayahku suka ngambil uangku. Girang nambit kepengku, kata anak ini ngadu kepada Rasulullah SAW. Ya, singkat cerita Rasulullah SAW katakan, kalau gitu besok panggil ayahmu. Panggil ayahmu ke sini, gitu kan. Akhirnya apa, datang ayahnya, ya kan. Kemudian ayahnya berkata, ditanya, kenapa kamu ngambil uang anakmu? Kata ayahnya, ini sebagai infak dia kepadaku, kepada paman-pamannya, kepada saudara-saudaranya, karena selama ini dia tidak pernah memberikan hartanya. Kata Rasulullah lagi, dalam singkat cerita, hadisnya panjang itu, ya panjang banget ya. Tapi kita ringkas saja karena ada pelajarannya di situ. Ada yang belum kamu ceritakan, ya, apa sebenarnya yang terjadi? Maka dengan dengan menangis sang bapak ini ngomong, begini wahai Rasulullah SAW, sebenarnya saya ingin berikan pelajaran kepada anak saya, katanya. Dia nggak ngerti dulu ketika dia kecil, saya mencari harta untuk dia. Ketika dia menangis, saya belikan apapun yang dia mau, tanpa pernah berpikir untuk saya, ya kan? Ketika dia terbangun di malam hari, ya kan, kemudian dia ingin sesuatu, pasti saya akan belikan, tanpa pernah saya berkata uang ini untuk saya, tapi selalu uang yang saya cari, ya kan, untuk anakku, ya kan. Selepuknya beli angku, milih mainan beli angku, milih kelembi beli angku, sampai ite lupa beli yang diri, karena untuk anak kita, ya kan. Dia lupa itu wahai Rasul, ya kan. Bagaimana kami menggendongnya, ya kan, kata sang ayah ini. Dia nangis sedikit, kita gendong, dia ngompol sedikit, kita bangun tengah malam. Padahal buruk lelah begawian, buruk datang, legut lupa tino, hanya gara-gara ingin menyenangkan anak kita. Lelah itu begawian, huli itu anang balin, dia teman istirahat, mirina nunggang itu, ya kan. Berkedek kita barangnya, terus seperti itu. Tapi apa yang terjadi ketika dia sudah besar, dia lupa kepada ayahnya. Ya kan, dia lupa kepada ayahnya, dia sibuk dengan kehidupannya. Lupa nah. Contohnya hanya gara-gara dia mengambil uang anaknya, langsung dilaporin kepada Rasul. Maka Rasul katakan kepada anak ini dengan menangis, Rasul katakan, anta wa malika li abika. Kamu itu dan hartamu sebenarnya milik ayahmu. Karena kamu tumbuh dari uang yang dicari oleh ayahmu. Kamu besar begini bisa bekerja, darah yang tumbuh itu adalah dari keringat ayahmu. Ibu jarang kisah ini diungkapkan, hanya terkisah kepada ibu saja.
Tapi ayah itu sebenar. Ketika ibu itu sorganya ada di sorga ibu, sorga anak ada di bawah telapak kaki ibu, tapi bapak adalah sorga pertengahan. Ya, itu dia. Maka itu si mesti berdua dengan dengan tua mama ndak lupa ya kan? Jangan lupa kalau saya sudah meninggal, maka satu-satunya saya punya ibu saya, maka saya muliakan ibu saya. Kita yang masih punya ayah harus berpikir ini, bahwa kita sampai besar, sampai setua ini, semua gara-gara keringat ayah kita. Yang ayah kita tidak pernah memperlihatkan kesedihannya di depan kita, disembunyikan di belakang. Dia nawah pengkitan lemah nah. Dia nawah ngeluh, ya kan? Dia nawah ngeluh lelahku begawian, dia nawah. Ya, demi membelikan anaknya sebuah permen saja, kadang-kadang dia melupakan dirinya yang padahal dia butuh uang itu. Anaknya doang ingat nah. Ya kan? Bahkan ada ayah-ayah yang bekerja di luaran itu, ya kan? Rela ya dia makan mie, ya kan? Rela dia tidak makan enak. Hanya demi mengumpulkan pundi-pundi agar anaknya bisa sekolah. Rela begawean anak Malaysia, rela begawean anak Saudi, Masya Allah. Ingat, darah yang mengalir di kita ini hasil dari keringat ayah kita. Maka jangan pernah lupakan ayah. Kadang-kadang terlupa, sibuk dengan ibu, lupa sama ayahnya, ya kan? Padahal ayah bertanggung jawab atas keselamatan hidup. Maka penting moral ini, penting etika ini, etika kepada orang tua. Yang dengan toa lain, Masya Allah pendidikannya saya ingat saya lah, karena orang lain saya tidak ingat. Dulu ketika bapak masih hidup almarhum, ya kan, kita jalan aja kedengaran suara telapak kaki kita dimarahin sama ibu kita itu. Bapakmu lagi tidur, pelan-pelan. Anak sekarang, arah bapak ini nyalami nah, liwat-liwati nah, ya kan. Bahkan ketika ada ayah kita duduk, kita harus menunduk, menghormati orang tua. Yang adat Sasak itu kenapa pintunya lebih kecil? Biar apa? Anak yang masuk ke rumah menunduk menghormati orang tuanya yang ada di dalam. Menanak tenang kaguyo neliyo itu lengkak nih berdiri, ya kan, Masya Allah. Ingat pas nengendeng kepeng doang. Nah, itu dia, Masya Allah, rusak akhlak. Nah, wah kalau kita bahas bisa habis nih waktunya. Saya persingkat, nanti kita akan bahas pada waktu yang lain, Insya Allah. Saya hadirkan hadisnya itu panjang. Maka Rasulullah sampai saking marahnya kepada anak tadi, ya kan, yang melaporkan bapaknya mengambil uangnya, betak kena kerah baju. Anta wa malika li abika. Kamu itu dan hartamu milik orang tua. Ya, ada kisah juga yang baru-baru, kisah-kisah sekarang lah, ada sebuah kisah entah ini benar, tapi ada faedahnya. Ada seorang ibu, ya kan, seorang ibu yang tinggal di rumah anaknya dan dia ingin balik, ya kan, dia ingin balik kampung. Dan dia ngomong sama anaknya, anakku, ya kan, ibu pengen pulang kampung, ibu pinjam uangmu 300.000. Ibu pinjam uangmu 300.000. Apa kata anaknya ini? Oh iya bu, tapi tunggu istri saya pulang. Saya kasih tahu istri saya dulu. Ibunya balik nangis, ya kan, di kamar. Nah kemudian sang anak laki-laki ini masuk ke kamarnya dan lihat ada sekotak susu. Kemudian dia lihat harganya 50.000. Di situ dia tertegun, ya kan? Dia tertegun di situ, satu kotak harganya 50.000. Bagaimana kalau dikalikan 2 tahun? Dan ibu saya memberikan saya ASI selama 2 tahun. Maka nggak nunggu lama-lama, dia lari, dia ke kamar ibunya, dia peluk ibunya. Ibu, ini uang, semuanya dikasih uangnya. Loh, nak, saya hanya butuh 300.000. Enggak, ya kan? Saya tidak bisa membayar air susu ibu. Maafkan saya ibu, saya tersadar hanya gara-gara melihat satu kotak susu yang harganya 50.000. Kalau itu saya kalikan 2 tahun berapa harga? Nah itu luar biasa. Jadi tidak terganggu ngelawan dengan toa. Hati-hati. Nah kita yang masih suka bicara yang jelek, ini entah kak, istighfar. Atau kita yang masih nggak peduli dengan ibu orang tua kita, ya istighfar sekarang. Cepat raih sorga kita. Karena sorga kita ada 2 itu. Sorga di kaki telapak kaki ibu, sorga di ridhonya ayah kita. Ayah kita, ya kan? Ingat, meneridoi ini termasuk kita anak durhaka. Maka itulah kenapa berdakwah juga membuka peluang anak-anak yang mau
berinfak atas nama orang tuanya boleh di balik dakwah. Itu sebagai tanda bakti kita. Yang ketiga, izabatu syahsiyah, merusak kepribadian, melarutkan kepribadian sehingga orang Islam tidak lagi mau berbuat baik. Ya kan, dirusak kepribadiannya. Sudah kita jelaskan tadi lumayan panjang lebar tentang kebaikan-kebaikan itu. Ya, karena pada intinya fitrah manusia itu adalah berbuat baik, tapi dirusak oleh iblis ini. Dirusak oleh orang-orang yang nggak suka dengan Islam. Dirusak. Kenapa dirusak? Ya tadi, agar tidak lagi mendapat keridhaan Allah. Maka kata Hasan Al-Basri sebagaimana yang sering kita sampaikan itu, ya kan? Sei-sei disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka Allah sudah mulai berpaling darinya. Karena memang kita diharuskan aslinta adalah orang-orang yang senantiasa suka berbuat kebaikan. Yang keempat adalah ar-riddah atau keluar dari Islam, atau biasanya kadang-kadang kita sebut maghribiyah, kita westernisasi. Kita dipaksa mengikuti budaya-budaya orang barat. Budaya-budaya orang barat yang tidak mendatangkan keridhaan Allah. Salah satunya sebagaimana yang kita sampaikan dulu, Bekasian, pacaran itu budaya barat. Free sex gitu kan. Ya, tiup-tiup lili, niup-niup trompet, itu budaya-budaya orang barat. Paksa kita yang melaksanakan itu. Pakaian-pakaian you can see, ya kan. Apa pakaian you can see itu? Ya, sampai you can see, kamu boleh lihat kelelek kan. Kelelek kanan penggita. Nah, itu dia. You can see, itu juga buatan-buatan untuk menjatuhkan martabat kaum muslimin, sekaligus memaksa kita senang dengan budaya-budaya barat, ya kan. Sampai kampung ini menuah dengan barat, senang kita, ya kan. Masya Allah. Nah, ini dia. Maka perlu yang kita ingat adalah mari kita senantiasa berbuat baik agar Allah ridho kepada kita dan Allah tidak tinggalkan kita. Dalam Quran dikatakan in ahsantum falaha, ya kan. Li anfusikum in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka kebaikan itu untuk dirinya. Wa in asatum falaha. Sebaliknya orang-orang yang berbuat kedurhakaan, maka kejahatan itu untuk dirinya. Tapi maha besar Allah, ya Allah Subhanahu wa taala itu maha rahman dengan rahim kepada kita. Mentenggawi kejahatan, apa kata Allah? Malaikat catat kejahatan orang itu. Catat kejahatan hambaku itu. Terus tutup catatannya. Berbeda ketika ada orang yang berbuat baik, apa kata Allah? Malaikat catat kebaikannya, lalu kabarkan kepada semua makhluk tentang kebaikan orang tersebut. Masya Allah. Allah sangat menghargai kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Allah sangat menghargai perbuatan-perbuatan baik. Maka mari kita saling mendoakan untuk senantiasa di dalam kebaikan, senantiasa dalam kebenaran. Mudah-mudahan sore hari ini apa kita sampaikan menjadi pelajaran bagi kita. Sebenarnya kita ingin berpanjang-panjang, tapi waktu juga yang bisa memisahkan kita ini. Sudah mulai redup, sudah mulai mendung. Mudah-mudahan hal-hal ini tidak menyurutkan langkah kita untuk terus menimba ilmu, terus sama-sama belajar. Saya bukan orang terpintar di antara ibu-ibu, tapi kebetulan aja mendapatkan kesempatan untuk sharing ilmu, berbagi ilmu. Bisa saya dalam waktu yang lain nanti tinggal kami yang muda-muda ini yang belajar dari ibu-ibu semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.